warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan ada kegiatan di SMK Nur Taqwa sama rekan-rekan yang sudah lulus di tahun ini ya. Kemarin lulus, ya. Dinyatakan lulus. Ya. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalan diri dulu, dari mana Mbak? Perkenalkan, nama saya Fenili Astuti dari alumni SMK PGRI Rogo Jambi. Jambi, sama? Perkenalkan, nama saya Divya Mulyati dari alumni SMK Negeri Ihya Ulumuddin Singojuru. Saya tanya boleh ya? Ya. Tahun ini lulus sampean di jurusan apa di PGRI? Saya di jurusan akuntansi perpajakan. Perpajakan. Sampean? Saya di akuntansi keuangan dan lembaga. Tahu dari mana informasi ini? Apa langsung HRD-nya ke sekolah atau dari BKK-nya atau dari mana? Untuk informasi mengenai rekrutmen ini, saya mengetahuinya dari BKK yang ada di sekolahan saya. Sampean juga? Sama, untuk dari SMK kita sudah ada langsung dari BKK-nya. Oh gitu. Tadi gimana kesannya ketika tes pertama ya? Tadi apa? Psikotes? Iya. Coba kesannya apa? Kesannya itu agak membingungkan, soalnya tesnya itu jarang kita mengetahui gitu. Agak bingung dan waktunya itu kurang banyak untuk menjawab tesnya. Sampai mintanya dibanyakin waktunya. Iya, buat ya setuju banget, karena mungkin karena kita belum terbiasa dengan adanya tes kayak gitu tadi, jadi masih agak deg-degan, bingung, apalagi dikejar-kejar sama waktu. Pertama kali sampean? Enggak. Sudah berapa kali interview di perusahaan yang lain? Interview di perusahaan yang lain baru satu kali. Sampai? Saya baru satu kali juga. Satu kali juga. Saya sih terima kasih sampean mau datang ke sini terus bisa bergabung di sini. Kami berusaha untuk memfasilitasi semuanya saja, alumni dari mana saja maupun umum itu boleh ke sini. Ini apa sih yang ingin sampean sampaikan dari sampean dulu? Sebenarnya terima kasih banyak sudah memfasilitasi kita dari alumni sekolah lain, karena sudah menyediakan tempat, waktu buat kita untuk tes apa rekrutmen ini. Sampai? Ya, terima kasih untuk SMK Nur Taqwa sudah memfasilitasi kita semua untuk mengikuti tes. Kami juga mohon maaf kalau pelayanannya kurang bagus. Nah, mudah-mudahan seterusnya kalau ada informasi lagi kami pasti akan share ke sekolah-sekolah yang lain. Yang selanjutnya saya ucapkan selamat, barangkali nanti ada jawaban yang bagus, itu rezeki buat sampean semuanya. Mudah-mudahan diterima. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi dari apa yang sudah disampaikan Nasir tadi, berkaitan apa inovasi yang terbaik untuk bisa mengembangkan lembaga pendidikan di SMK. Pertama, konsep pendidikan itu ada 3 hal yang harus kita tangkap. Pertama, responsif, kemudian adaptif, dan inovatif. Responsif ini bagaimana kita bisa membaca peluang sekitar kita, merespon keadaan yang ada di sekitar kita, untuk bisa kita jadikan ukuran bagaimana memproses pendidikan ini bisa menjadi sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Di samping juga harus adaptasi terkait dengan perkembangan yang ada di sekitar kita, termasuk inovatif yang paling penting, karena dalam inovasi ini butuh kecerdasan berpikir untuk bisa membaca peluang-peluang. Apalagi SMK ini kan
diharapkan bagaimana lulusannya harus siap kerja, siap menghadapi tantangan zaman yang tentu di situ penuh dengan tantangan-tantangan yang menguji kualitas kemampuan lulusan. Maka kalau dalam pendidikan itu ada 3 tujuan pendidikan yang kita tidak bisa pungkiri. Pertama learning to know, belajar itu untuk tahu pertama. Yang kedua learning to do, belajar untuk bekerja. Maka yang jelas semangat anak-anak di SMK ini, karena SMK dididik dengan pendidikan yang bagaimana mungkin 70% praktek dan punya kapasitas skill sesuai dengan jurusan yang dimiliki, maka learning to do ini mereka belajar bagaimana bisa siap kerja setelah lulus nanti. Apakah kerja di dunia industri atau di dunia usaha, atau dia bisa mandiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi entrepreneur sesuai dengan kemampuan kapasitas yang dimiliki. Yang ketiga learning to behave in civil society. Belajar untuk bersikap di tengah-tengah masyarakat. Maka ukuran pendidikan itu sesungguhnya tidak hanya urusan bagaimana dia cerdas otaknya, akademiknya pinter, tapi bagaimana juga attitude-nya. Maka ukuran pendidikan kan urusan kognitif, kemudian fisikomotorik sama afektif. Nah, itulah tujuan keberhasilan pendidikan tidak lepas dari bagaimana merubah pola pikir, pola perilaku, dan tentu yang paling penting bagaimana dia bisa bermanfaat dengan ilmu yang dimiliki di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ini senada dengan moto di SMK. Jadi SMK Nurul Taqwa punya moto terampil dalam bekerja, mandiri dalam usaha, ibadah tujuan utama. Ya, terampil dalam bekerja ini kan didasarkan dengan skill, kemampuan yang itu bisa didapat dari hasil belajar di lingkungan SMK. Ada yang jurusan perhotelan, jurusan tata muka, otomotif, kemudian PKJ. Nah, bagaimana dengan skill-skill yang dipelajari di lingkungan SMK ini bisa betul-betul mencetak anak-anak punya kualitas yang sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Jadi di samping skill juga di SMK ini menanamkan spiritualitas yang harus seimbang. Karena SMK Nurul Taqwa berada di lingkungan pondok pesantren. Ya, terampil dalam bekerja, mandiri dalam usaha. Ya, diharapkan tidak hanya kemudian alumnus SMK Nurul Taqwa ini menjadi pelamar pekerja di dunia ini, tapi juga diharapkan bagaimana bisa membuka lapangan pekerjaan. Sehingga antara input, output, outcome. Outcome-nya ini bisa bagaimana ada benefit dan impact-nya. Ada nilai manfaat dari ilmu yang dia dapatkan, ada impact yang bisa didapat dari kepada lingkungannya. Sehingga dengan menjadi alumni, harapan kita ya bagaimana bisa mandiri dalam bekerja, dan yang terakhir ibadah tujuan utama. Ibadah tujuan utama ini ya segala yang kita lakukan ini kalau diniati baik tidak lepas dari nilai ibadah. Apapun itu, meskipun kita ini hari ini Pak Sulo menjadi PNS ya, saya menjadi DPR, dan semuanya yang hari ini terlibat menjadi tenaga pendidik, tentu semangatnya kalau diniati baik akan bernilai ibadah. Meskipun terlihat urusan dunia, tapi kalau niatnya baik akan bernilai ibadah. Maka itu semangat yang kita sampaikan, yang kita kuatkan kepada anak-anak didik, agar supaya SMK Nurul Taqwa ini tidak hanya mampu dalam urusan skill, tapi juga mapan dalam urusan spiritual. Saya rasa itu. Terima kasih. Menurut Pak Haji, inovasi sangat penting sekali SMK Pak Haji. Ya. Ya. Inovasi yang dilakukan tentu ini kan bagaimana menyesuaikan terkait dengan kebutuhan baik itu internal maupun eksternal. Inovasi yang harus dilakukan bagaimana ada yang namanya strategi intensifikasi. Inovasi pembelajaran, inovasi layanan yang berikan bisa akses secara mudah. Ini penting. Termasuk juga inovasi eksternal. Bagaimana tadi ada semangat membuat inkubasi usaha wirausaha, sehingga SMK ini lebih mendekatkan kepada masyarakat, mendekatkan kepada alumni,
sehingga apa yang dilakukan SMK ini betul-betul real, tidak hanya sekedar jargon, tidak hanya sekedar